Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Pusaran emas di depan mereka berubah menjadi 4 arus yang mengikuti telapak tangan mereka dan kembali ke tubuh mereka. Wo Yuhao memandang Tang Wutong dengan kebahagiaan dan cinta yang meluap dari matanya. Meskipun dia memerah, Tang Wutong tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Wo Yuhao. Wo Yuhao membuka lengannya dan membawanya ke pelukannya. Saat dia memeluk tubuh lembut dan hangatnya yang erat, dia bisa merasakan kekuatan Haodong yang masih berenyut melalui tubuh mereka. Dia dengan lembut berkata, "Wutong, aku sekarang yakin Dong-erku telah kembali." "Terima kasih," Tang Wutong dengan lembut menjawab. Wo Yuhao tersenyum. "Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Apakah kamu tahu kembalinya kamu telah memberiku kesempatan hidup kembali, hidup yang baru?" Tang Wutong berbisik. "Dan mengapa menurutmu itu akan berbeda untukku? Apakah kamu tahu bagaimana perasaanku sebelumnya?" "Seperti apa rasanya?" Wo Yuhao bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang Wutong menjawab, "Aku merasa lengkap akhirnya. Aku selesai." "Hah? Lengkap?" Wo Yuhao bingung. Tang Wutong berkata, "Ya, apakah kamu ingat hari ketika aku menyaksikan dirimu mengambil 9 luka untukku? Setelah melihatmu yang menderita 18 luka membangkitkan ingatan di kepalaku, aku merasa seolah-olah aku adalah produk dari banyak jiwa yang berbeda. Aku memiliki banyak kenangan berbeda di kepalaku dan semuanya terasa sangat membingungkan. Meskipun ingatan Dong-er adalah yang terbesar karena dia baru saja terbangun, ingatanku dan ingatannya terus-menerus menjadi konflik. Karenanya aku merasa sangat kesakitan selama waktu itu. Bahkan aku tidak tahu siapa aku, Tang Wutong atau Wang Dong-er. Tapi sekarang berbeda, semuanya menjadi jauh lebih jelas. Tidak penting apakah aku Tang Wutong atau Wang Dong-er. Kamu telah membuatku mengalami dan memahami banyak hal. Ingatan Dong-er sekarang sepenuhnya terintegrasi dengan ingatanku, dan aku sekarang lengkap. Kami berdua, Tang Wutong dan Wang Dong-er. Tapi tidak peduli siapa namaku, kamu akan selalu menjadi cintaku." Saat dia berbicara, dia memeluk Wo Yuhao dengan erat dan memasukkan wajahnya yang puas ke pelukannya. "Tepat sekali. Tidak peduli siapa namamu, kamu akan selalu menjadi cintaku." Wo Yuhao mengulangi kata-kata Tang Wutong. Terkadang tidak berbicara bisa menjadi ungkapan cinta yang lebih kuat daripada kata apapun. "Jika kalian berdua berencana tampil untuk kami semua, para orang tua, bisakah kalian lebih cepat? Jika tidak, bisakah kalian berdua kembali ke sekte Tangmu? Dalam 7 hari ini, kalian berdua telah menyerap sepertiga dari energi dari pohon emas. Mungkin tidak akan pulih dalam waktu dekat." Suara menegur penatu asuhan bergema di telinga mereka. Wo Yuhao dan Tang Wutong tersentak dengan wajah memerah, tetapi pada saat yang sama mereka berdua terkejut dengan kata-kata penatu asuhan. 7 hari? Kami sudah berlatih selama 7 hari? Wo Yuhao tidak begitu terkejut karena perjalanannya ke alam dewa membuat semuanya tampak sedikit lebih lama. Tapi Tang Wutong merasa bahwa dia hanya tidur siang di pelukan Wo Yuhao yang penuh kasih. "Aku sangat menyesal, penatu asuhan kami akan segera pergi." Wo Yuhao menyeret Tang Wutong dan melarikan diri dari pavilion Dewa Laut. Pada saat mereka mencapai bagian luar pavilion Dewa Laut, mereka memperhatikan betapa samarnya warna pohon emas selama beberapa hari ini. Setelah melihat ini, baik Tang Wutong dan Wo Yuhao merasakan rasa terima kasih yang sangat besar terhadap penatua mereka. Pohon emas adalah aset terbesar dan fondasi terpenting akademi Shrek. Hanya murid-muridnya yang paling terkemuka yang diizinkan untuk mengalami energi asal surga dan bumi dari pohon emas pada waktu yang tepat. Setelah itu, ketika Wo Yuhao mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang akademi, ia mulai memahami bagaimana pohon emas dengan sendirinya adalah organisme yang sangat aneh. Banyak roh senior akademi Shrek tinggal di dalam pohon. Selain itu, ia bisa menyerap energi asal langit dan bumi dari sekelilingnya dan menyatukan ke pusatnya. Dengan demikian, kultivasi di dalam pavilion Dewa Laut seringkali sangat produktif. Tetapi ini tidak berarti bahwa anggota pavilion Dewa Laut dapat menyerap energi
dari pohon emas kapanpun mereka mau. Faktanya, semua anggotanya sangat bijaksana dan seringkali hanya menyerap sedikit energi asal. Sebagian besar dari mereka akan meninggalkan pavilion jika mereka merasa bahwa mereka akan memecahkan hambatan pelatihan mereka karena takut menghabiskan terlalu banyak energi dari pohon emas, kecuali mereka memutuskan bahwa mereka dalam bahaya yang akan segera terjadi. Sebelumnya, ketika gelombang monster datang, Dewa Binatang di Tian telah memimpin pasukan monster roh dari hutan Stardo. Jika bukan karena kekuatan pohon emas yang dipinjam oleh Penatuamu dan Penatua Swan untuk menjebak di Tian, Akademi Shrek mungkin telah berubah menjadi reruntuhan. Oleh karena itu, pohon emas dapat dikatakan sebagai garis pertahanan terakhir dari Akademi Shrek. Karena itu penting baginya untuk memiliki energi asal yang cukup dari langit dan bumi. Karena Huo Yuhao dan Tang Wutong terserap dalam meditasi mendalam mereka secara alami tidak menyadari banyaknya energi asal langit dan bumi yang mereka serap dari pohon emas. Namun Penatua Swan dan penatua lainnya tidak menghentikan mereka sama sekali selama seluruh proses. Oleh karena itu, Huo Yuhao merasa sangat berterima kasih kepada mereka. Dia tahu bahwa Wutong dan dia telah menyerap sebagian besar sumber daya akademi. Huo Yuhao memegang tangan Tang Wutong ketika keduanya berlutut dan membungkuk ke arah pohon emas. Mereka berdua berterima kasih kepada para tetua dan pohon emas untuk energi asal langit dan bumi. Dalam 7 hari kultivasi mereka yang singkat di meditasi mendalam, kekuatan jiwa mereka telah meningkat secara keseluruhan. Ini adalah kenaikan peringkat penuh setelah peringkat 80. Wutong, apakah kamu ingin mengikutiku kembali ke Sekte Tang? Kamu bisa tinggal bersamaku di Sekte Tang mulai sekarang. Huo Yuhao berbisik kepada Tang Wutong dengan penuh kasih. Tang Wutong tersenyum. Tentu, aku akan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Senyumnya yang indah membuat Huo Yuhao merasa ingin mencintainya saat dia meremas tangannya dengan erat. Keduanya tersenyum satu sama lain sebelum mereka berdiri dan berlari ke Sekte Tang setelah meninggalkan Pulau Dewa Laut. Penatua Swan berdiri di depan jendela kamarnya dan menyaksikan pasangan itu pergi. Ketika sebuah senyuman terbentuk di wajahnya, dia bergumam pada dirinya sendiri. Betapa sepasang individu yang berbakat. Bahkan surga akan cemburu dengan bakat mereka. Penatuamu, sepertinya kami akhirnya menemukanmu seorang penerus. Apapun yang terjadi, kami akan membantu mereka tumbuh dengan cepat. Pahlawan lahir di masa kacau. Semoga saja mereka punya cukup waktu untuk tumbuh menjadi pahlawan yang pantas kita semua dapatkan di Sekte Tang. Selamat datang kembali, Dong-er. Jiang Nanan memberi Tang Wutong pelukan besar saat air mata mengalir di matanya yang indah. Berita Huo Yuhao dan kembalinya Tang Wutong telah menyebar dalam Sekte Tang dan semua orang bersemangat untuk menyambut mereka kembali. Sejak kencan takdir Dewa Laut, semua orang di Sekte Tang telah belajar bagaimana Tang Wutong adalah Wang Dong-er. Setelah mengetahui bahwa Wang Dong-er cinta Huo Yuhao telah kembali, beberapa bersuka cita, sementara beberapa merasa sedikit kecewa. Tapi bahkan orang yang kecewa pun merasa senang untuk mereka berdua. Segera para petinggi di Sekte Tang tiba. Bebe, Susan, Si Jiang Nanan, Xiao Xiao, Caito, Suan Ziwen, Gao Dalao, Ye Guyi, dan QQ Nana, Si Chuo Chen dan Jing Xian semuanya hadir. Mereka adalah pilar Sekte Tang dan hampir semua dari mereka tetap tinggal. Dengan bantuan mereka, Sekte Tang tampaknya bergerak menuju masa depan yang cerah karena mereka membantu memproduksi alat jiwa dan terus mengembangkan kemampuan mereka sendiri. Bebe tidak datang sendirian. Ada orang lain diperlukannya dan orang itu tidak lain adalah Tang Ya. Tang Ya masih terlihat sangat pucat, tetapi orang bisa mengatakan bahwa dia jauh lebih bersemangat dari sorot matanya saat dia menatap Huo Yuhao dan Tang Wutong. Dia menunjukkan senyum tipis. Kakak tertua dan guru Shoya. Huo Yuhao buru-buru melangkah maju dan menatap Tang Ya dengan khawatir. Tang Ya tersenyum sebelum memberinya jawaban yang nakal. Yuhao, kamu tahu cara memanggang ikan, bukan? Kata-kata itu sederhana, tetapi itu mengejutkan Huo Yuhao dan Bebe. Keduanya saling menatap dan melihat kegembiraan dan harapan di mata masing-masing. Guru Shoya, kamu sudah mendapatkan kembali ingatanmu? Huo Yuhao bertanya pada Tang Ya dengan penuh semangat. Tang Ya menatapnya, tetapi matanya masih tampak sedikit mendung. Dia bergumam, Yuhao, ikan bakar itu enak. Huo Yuhao langsung menjawab, ya Guru Shoya, aku akan segera membuatkannya untukmu. Apakah itu tidak apa-apa? Ya, Tang Ya mengangguk. Air mata mulai mengalir di mata Bebe. Saat racun di tubuh Tang Ya sedang bertahap dihapus setelah diselamatkan beberapa minggu yang lalu.
tubuhnya tetap lemah dan dia hanya bisa mengenalinya. Tapi setelah melihat Wo Yuhao dan Wang Dong'er hari ini, dia sebenarnya bisa mengingat ikan bakar yang dia makan. Peningkatan besar ini lebih dari cukup untuk membuat mereka bersemangat dan memberi mereka harapan. Oleh karena itu, makan siang hari ini menjadi ikan bakar, dan Wo Yuhao yang adalah bisa dikatakan sebagai orang paling penting di sekte Tang sekarang menjadi koki utama mereka untuk hari itu. Dia memanggang ikan untuk guru Shoya, Wutong, dan semua teman lainnya. Ketika Wo Yuhao melihat tangannya menghasilkan ikan bakar yang mewah, ia mendapati dirinya memikirkan dewa emosi Rong Nianbing yang tak terkendali. Seni kulinernya harus pada tingkat yang mustahil untuk dia capai. Semua orang makan siang bersama dalam suasana gembira. Bahkan Tang yang makan 2 ikan bakar sendiri sebelum tertidur dipelukan Bebe dengan senyum manis. Namun setelah makan siang yang mewah, Wo Yuhao mulai sibuk dengan pekerjaan. Terlalu banyak hal yang harus dia lakukan. Saat makan siang selesai, Xuan Ziwen menarik Wo Yuhao ke lembaga penelitian tanpa memperdulikan bulan madu. Wo Yuhao telah menghilang selama 7 atau 8 hari terakhir. Jika dia menghilang karena alasan lain selain Tang Wutong, Xuan Ziwen akan menegurnya. Meskipun dia bisa mengerti mengapa Wo Yuhao harus pergi, Xuan Ziwen membawa wajah tidak senang pada penundaan yang terjadi. Mengundurkan diri ke nasib buruknya, Wo Yuhao hanya bisa mengikuti Xuan Ziwen ke lembaga penelitian. Wo Yuhao tahu betul bahwa sekte Tang tidak kekurangan ruangan, dan Tang Wutong tidak akan kesulitan menemukan kamar. Karena itu, dia bisa mengikuti Xuan Ziwen untuk membuat alat jiwa tanpa khawatir untuknya. Dia juga meyakinkan bahwa dia dapat melanjutkan kultivasi di sekte Tang, dan bahwa dia dapat menemuinya kapanpun dia menemukan waktu untuk melakukannya. Setelah menghilangkan semua kekhawatirannya akan Tang Wutong, Wo Yuhao terjun kembali ke penelitiannya. Seluruh struktur hampir selesai. Berikutnya adalah proses pembuatan. Guru Xuan berseru tampak senang saat dia menepuk tumpukan cetak biru yang tebal. Dia belum pernah membangun alat jiwa kelas 9 ini sebelumnya, karena hanya dibutuhkan baru-baru ini. Meskipun pengalaman pendahulu mereka telah memainkan bagian dalam desain alat jiwa, itu masih sesuatu yang pantas dibanggakan. Wo Yuhao mengangguk dan berkata, "Bagaimana Anda ingin aku membantu, Guru Xuan?" Guru Xuan Ziwen tertawa kecil. Tidak, kamu tidak akan menjadi orang yang membantuku. Kamu telah mencampur adukan tugas. Aku harus menjadi orang yang membantumu. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan mulai membangun dan membuat alat jiwa kelas 9 ini. Aku akan membantumu dalam pekerjaanmu. Jika kamu menemukan masalah, aku akan membantumu meluruskannya. Namun demikian, seluruh proses akan dipimpin dan dijalankan olehmu. Hah? Apa? Mata Wo Yuhao membelalak tak percaya. Guru Xuan, aku belum siap untuk ini. Anda tidak bisa mendorongku sekeras ini. Guru Xuan Ziwen menggodanya. Oh, ayolah, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu kamu sudah memperoleh cincin roh ke-8? Selain itu, kamu sebelumnya membangun alat jiwa kelas 8 dan agak memenuhi syarat untuk menjadi instruktur jiwa kelas 8. Dan itu, aku tidak mendorongmu terlalu keras. Aku hanya memvariasikan metode pengajaranku sesuai dengan kemampuan dan potensi para muridku. Bagaimana kamu dapat dibandingkan dengan siswa biasa? Kamu memiliki kekuatan spiritual yang kuat dan telah mencapai kultivasi yang cukup tinggi. Jika itu hanya alat jiwa kelas 8, tidak perlu bagiku untuk mengajarimu secara langsung. Aku yakin kamu akan bisa mengetahuinya jika aku memberikan waktu untuk perlahan mengeksplorasi. Desain hanya akan menjadi masalah waktu sebelum kamu menyelesaikan alat jiwa itu. Alat jiwa kelas 9 agak setara dengan kombinasi 20 atau 30 alat jiwa kelas 8. Setelah kamu mengetahui seluk-beluknya, membuat alat jiwa kelas 8 akan menjadi sepotong kue untukmu di masa depan. Tapi jangan meremehkan tunggu pilih ini. Ini berisi lebih dari 30 formasi yang berbeda dan masing-masing dari mereka diperlukan untuk menguasai konstruksi alat jiwa kelas 8. Selama kamu dapat membangun sebagian besar alat jiwa ini, kamu dapat mengklaim gelar instruktur jiwa kelas 8, oke? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.